Selamat malam, selamat datang di dalam Oase episode ke-227 malam ini. Bapak Ibu, seorang filsuf bernama Emmanuel Levinas memiliki sebuah konsep yang dikenal dengan istilah yang lain atau the other. Sebuah konsep tentang etika dalam berhubungan dengan yang lain yang berbeda dengan kita. Menurut Levinas, kita terlalu sering menempatkan aku sebagai yang utama dan akhirnya mendorong yang lain yang berbeda untuk pergi lalu menghilang. Seharusnya bagi Levinas kita itu bertanggung jawab terhadap yang berbeda dengan menghargai dan menghormati keberadaannya, dengan mencoba untuk memahami keberbedaan. Sebuah pemikiran yang sangat relevan di zaman ini, ketika kita lebih banyak memikirkan tentang aku, hidupku, inginku, kebiasaanku, milikku. Bagaimana dengan yang lain? Apakah kita memperhatikan keberadaannya? Apakah kita memperhatikan keberbedaannya? Atau jangan-jangan kita memaksa mereka untuk menjadi sama seperti kita. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati untuk memasuki oase malam ini. Ya Tuhan, malam ini kami bersyukur untuk kesempatan sekali lagi kami boleh datang, berdiam sejenak. Malam ini Tuhan berbicaralah kepada setiap dari kami, untuk kami boleh kembali mengatur ritme kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam anugerah Tuhan, saya senang bisa menyapa Bapak Ibu melalui program Oase malam hari ini. Malam ini kita akan belajar bersama dari bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasalnya yang ke-14, ayat yang pertama sampai 12. Roma pasal 14 ayat 1 sampai 12 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa memperdebatkan pendapatnya.
yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah engkau sehingga engkau menghakimi hamba orang lain? Entah ia berdiri, entah ia jatuh, itu urusan tuannya sendiri. Namun ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari tertentu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Siapa yang makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Siapa yang tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan dia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Namun mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Sebab ada tertulis, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Bapak Ibu, beberapa waktu lalu ada seorang aktivis senior, mantan majelis di sebuah gereja yang komplain dengan cara berpakaian para hamba Tuhan muda. Mantan majelis ini mengeluh karena para hamba Tuhan muda menyampaikan renungan firman Tuhan hanya dengan mengenakan pakaian yang sangat casual, yakni hanya menggunakan kaos dan sepatu kets. Nah, mantan majelis ini kemudian mendapatkan dukungan dari sekelompok aktivis lainnya yang memperkarakan cara berpakaian para hamba Tuhan muda yang dinilai tidak cocok di gereja tersebut. Tapi ada kelompok lainnya yang membela para hamba Tuhan muda ini. Menurut mereka, cara berpakaian para hamba Tuhan muda ini bukanlah masalah yang perlu diperdebatkan di dalam gereja. Akibatnya kemudian terjadi perselisihan dan perpecahan kelompok hanya karena urusan cara berpakaian para hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu, isu ini adalah salah satu dari sekian banyak isu yang dapat memicu adanya perselisihan atau perpecahan di dalam gereja sebagai tubuh Kristus. Isu ini muncul karena adanya perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam suatu gereja. Ada perbedaan budaya, perbedaan etnis, perbedaan spiritual, perbedaan generasi, perbedaan personality, dan macam-macam perbedaan lainnya. Karena perbedaan-perbedaan ini, maka beberapa orang Kristen akan melakukan suatu hal, dan orang Kristen lainnya akan melakukan hal yang lain, dan keduanya merasa apa yang mereka lakukan tidak salah. Khususnya dalam praktek-praktek di mana Alkitab silent, atau tidak memberikan petunjuk secara spesifik mengenai hal tersebut. Contohnya adalah tentang hal makanan, minuman, rekreasi, pengontrolan kelahiran, perawatan tubuh, gaya hidup, sekolah anak, cara berpakaian seperti kasus yang tadi, dan lain sebagainya. Nah, praktek-praktek semacam ini pada dasarnya tidak melibatkan dosa.
Karena ini menyangkut bagaimana kita menjalani hidup kita sebagai orang percaya di dalam kebebasan Kristen. Namun ketika kebebasan Kristen ini disalahgunakan sehingga mengancam keutuhan atau kesatuan tubuh Kristus, apalagi kalau sampai saling menghujat, saling menghakimi, dan saling mengutuk satu sama lainnya, maka itulah dosa. Inilah yang terjadi di jemaat Roma, sehingga Paulus merasa perlu untuk menuliskan bagian ini. Tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada para pembaca surat ini bagaimana seharusnya orang-orang Kristen tetap berusaha untuk menjaga kesatuan gereja atau kesatuan tubuh Kristus meskipun terdapat perbedaan-perbedaan di antara mereka. Ada perbedaan keyakinan dalam hal makanan dan dalam hal hari-hari raya di tengah-tengah jemaat Roma. Yang satu yakin bahwa dia boleh makan segala jenis makanan, sementara yang lainnya khawatir kalau daging itu sudah dipersembahkan kepada berhala, jadi hanya makan sayur-sayuran saja. Yang satu menganggap hari-hari tertentu lebih penting dari hari-hari lainnya, sementara yang lain menganggap semua hari adalah sama. Nah, masing-masing kelompok ini yakin bahwa mereka adalah yang paling benar. Jadi dengan kata lain, masing-masing kelompok ini mempunyai sikap yang membenarkan dirinya sendiri. Nah, sikap seperti ini adalah sebuah sikap yang berbahaya di dalam gereja. Karena sikap membenarkan diri sendiri cenderung akan menjadikan keyakinannya sendiri sebagai tolak ukur atau ukuran validitas bagi keyakinan semua orang yang lain. Nah, yang menarik adalah Paulus tidak memihak kepada salah satu dari dua kelompok yang sedang bertikai ini, meskipun dia mengkategorikan mereka sebagai yang lemah dan yang kuat. Paulus justru mempertanyakan sikap mereka yang saling menghakimi saudaranya. Dalam ayat 4 Paulus berkata, "Siapakah engkau sehingga engkau menghakimi?" Dalam ayat 10 kemudian Paulus bertanya, "Mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu?" Sudah jelas sikap menghakimi adalah sikap yang ditentang oleh Paulus di sini. Engkau boleh berbeda keyakinan tentang suatu hal, tapi jangan saling menghakimi. Nah, dalam bagian ini Paulus memberikan setidaknya 3 alasan mengapa orang Kristen tidak boleh saling menghakimi di dalam gereja Tuhan. Alasan yang pertama adalah karena Allah telah menerima orang itu, baik yang kuat maupun yang lemah. Mari kita baca kembali ayat 1-4. "Terimalah orang yang lemah imannya tanpa memperdebatkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah engkau sehingga engkau menghakimi hamba orang lain? Entah ia berdiri, entah ia jatuh, itu urusan tuannya sendiri. Namun ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri." Bapak Ibu, lemah iman yang dimaksudkan dalam ayat 1 ini bukan berarti lemah dalam hal-hal mendasar iman Kristen. Melainkan lemah iman di sini berarti lemah dalam hal memastikan apakah imannya itu memperbolehkan dia untuk melakukan hal-hal tertentu. Dalam kasus ini adalah hal makan daging. Orang Kristen yang lemah iman ini percaya atau yakin bahwa hidupnya itu akan lebih menyenangkan Tuhan apabila dia tidak makan daging, apalagi daging haram.
Padahal Tuhan tidak melarang orang Kristen untuk makan daging. Dalam 1 Timotius 4 ayat 3-5, Paulus mengatakan, segala sesuatu yang diciptakan Allah itu baik dan tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, karena semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi apa yang kita makan itu tidak mempengaruhi relasi kita dengan Tuhan. Sebab Tuhan tidak menjadikan makan daging atau tidak makan daging sebagai syarat bagi kita untuk dapat diterima oleh Tuhan. Tuhan telah menerima kita apa adanya, baik yang lemah iman maupun kita yang kuat imannya. Nah, jikalau Tuhan telah menerima kita, bukan karena apa yang kita makan, maka kita tidak boleh menjadikan hal makan daging ini sebagai dasar untuk menghakimi atau menghina satu sama lainnya. Sudah di sini Paulus mengingatkan, yang lemah tidak boleh mengutuk mereka yang makan daging, dan yang kuat tidak boleh menghina mereka yang tidak makan daging. Hal makan daging ini bukanlah hal yang penting di dalam gereja Tuhan. Hal-hal yang kurang penting seperti ini seharusnya tidak boleh menjadi penghalang bagi keharmonisan tubuh Kristus. Itulah sebabnya Paulus mendorong kita untuk bisa saling menerima satu sama lainnya. Dalam berbagai perbedaan yang ada di dalam tubuh Kristus, kita harus menerima mereka yang lemah maupun mereka yang kuat, karena Tuhan telah menerima orang itu. Alasan kedua, mengapa kita tidak boleh saling menghakimi sebagai sesama tubuh Kristus adalah karena Kristus telah menebus kita. Jadi baik hidup maupun mati kita adalah untuk Tuhan. Mari kita baca kembali ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-9. Yang seorang menganggap hari tertentu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Siapa yang makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Siapa yang tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan dia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, Bapak Ibu, dalam bagian ini, Paulus menambahkan ilustrasi mengenai mengamati hari. Kelompok yang satu menganggap bahwa dengan memperhatikan atau mengamati hari-hari tertentu, maka mereka akan lebih menyenangkan Tuhan. Paulus mengingatkan di sini, mengamati hari maupun tidak mengamati hari itu tidaklah penting. Yang paling penting adalah berusaha untuk menyenangkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Jika orang yang mengamati hari melakukannya dengan motivasi untuk menyenangkan Tuhan, lalu orang yang makan daging juga melakukannya untuk Tuhan, dan orang yang tidak makan daging juga melakukannya untuk Tuhan, maka seharusnya tidak ada yang perlu bertikai, karena semuanya melakukannya dengan motivasi yang sama, yakni melakukannya untuk Tuhan. Paulus mengingatkan di sini bahwa tidak ada orang Kristen yang hidup untuk dirinya sendiri, karena semua orang percaya telah ditebus oleh Kristus.
Kristus telah mati dan telah hidup kembali bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dengan demikian, Kristus harus menjadi Tuhan atas hidup maupun mati dari orang-orang percaya. Karena itu segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang percaya harus dilakukan untuk Tuhan. Nah, menarik sekali di bagian ini kita menemukan setidaknya ada 5 kali frasa untuk Tuhan itu dipakai. Bapak Ibu, orang-orang Kristen harus hidup menurut kehendak Kristus dan bagi kemuliaan Kristus. Jadi kita harus berusaha mengatur keyakinan kita dan praktek-praktek kebebasan kita, kebebasan Kristen kita, sesuai dengan kehendak Kristus. Jika kita hidup, mari kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati kita adalah untuk Tuhan. Inilah yang seharusnya menjadi motivasi utama kita ketika kita melakukan sesuatu di dalam kebebasan Kristen. Praktek kebebasannya boleh berbeda-beda, tapi tujuannya adalah sama, yakni untuk Tuhan. Jadi janganlah kita saling menghakimi, karena sama-sama melakukannya untuk Tuhan. Alasan ketiga mengapa kita tidak boleh saling menghakimi adalah karena kita semua akan menghadap tahta pengadilan Allah. Mari kita baca kembali ayat 10 sampai 12. Namun mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Sebab ada tertulis, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Bapak Ibu, mengapa kita tidak boleh saling menghakimi? Karena kita semua akan menghadap tahta pengadilan Allah. Alasan ketiga ini adalah peringatan yang sangat keras bagi kita semua. Kita tidak punya hak untuk menghakimi. Karena kita semua berada di bawah penghakiman Allah. Kita tidak punya hak untuk menghakimi, karena satu-satunya pribadi yang berhak untuk menghakimi hanyalah Tuhan. Dialah hakim yang sesungguhnya. Ketika kita menjadikan diri kita sebagai hakim yang menghakimi orang lain, maka itu berarti kita mengambil apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan, dan kita menjadikan diri kita sebagai Allah yang menghakimi saudara seiman kita. Seorang komentator mengatakan, jikalau kita sadar bahwa kita akan menghadap tahta pengadilan Allah, maka seharusnya kita menggunakan waktu kita untuk mengkhawatirkan perilaku kita sendiri, dan bukannya mengambil beban tambahan untuk menghakimi hidup orang Kristen lainnya. Saudara, bahwa kita semua akan menghadap tahta pengadilan Allah adalah pesan yang berulang-ulang ditekankan oleh Paulus. Kita dapat melihat pesan Paulus ini dalam Roma pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 8 sampai 15. Dan 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayat 10. Memang kita mempunyai kebebasan di dalam Kristus. Tapi seiring dengan kebebasan tersebut, kita mempunyai tanggung jawab di hadapan tahta pengadilan Allah. Kita akan dihakimi atas semua perbuatan kita. Karena itu,
Mari kita belajar untuk menerima saudara-saudara kita seiman yang kuat maupun yang lemah. Jangan menghakimi. Ingatlah 3 poin yang kita pelajari malam ini. Bahwa Tuhan telah menerima kita. Bahwa Kristus telah menebus kita sehingga hidup kita adalah untuk Tuhan. Dan bahwa kelak kita akan menghadap tahta pengadilan Allah untuk dihakimi. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak untuk kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam surga, ampuni kami. Seringkali kami begitu mudah untuk menghakimi orang lain, hanya karena mereka berbeda dengan kami. Dan kami tidak bisa menerima perbedaan mereka. Kami lupa bahwa Engkau pun telah menerima kami tanpa syarat apa adanya kami. Bahwa Kristus telah mati untuk menebus kami, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan, harusnya kami lakukan untuk Tuhan. Dan bahwa kelak kami akan menghadap
tahta pengadilan-Mu. Biarlah ini semua menjadi ingat-ingatan kami, sehingga kami tidak mudah untuk menghakimi orang-orang di dalam gereja kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa mensubscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silahkan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank, atau Bapak Ibu bisa men-scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious